Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adawiyah dengan NIM 21030665 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum biokimia yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Dalam video ini terdapat beberapa soalan. Yang pertama yaitu metabolisme mineral. Dalam metabolisme mineral ini terdapat beberapa soalan. Yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatannya, pertumbuhannya, dan reproduksi. Kemudian fungsi umum mineral adalah yang pertama membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan yaitu magnesium, zinc, dan kalsium. Yang kelima, mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang ketujuh, mencegah kekejangan. Yang kedelapan, ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Kemudian soalan kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mineral mikro pada ternak. Pada mineral makro, yang pertama kalsium berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging 12% terdapat dalam air susu. Kemudian kedua ada fosfor yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA 0,09% terdapat di dalam air susu. Kemudian natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Kemudian keempat ada klorin berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima kalium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Yang keenam ada magnesium berfungsi sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh ada mangan berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang dan pertumbuhan. Kemudian pada mineral makro, yang pertama ada zinc yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Kemudian ada ferrum berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada kuprum yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada iodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima ada sulfur berfungsi untuk sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam ada kobat berfungsi untuk bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh ada fluorid yang berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan ada selenium berfungsi sebagai metaloenzim dari enzim glutathione ferozidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 bersosiasi dengan vitamin E serta imunitas. Yang kesembilan ada molybdenum berfungsi sebagai bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfat, yaitu metabolisme vitamin. Soalannya yang pertama, pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama terdiri dari unsur CHO. Kedua mempunyai bentuk provitamin atau prosuser vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Kemudian yang ketiga terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian yang keempat menyusun struktur jaringan. Yang kelima diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel dan
ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian yang keenam, diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Yang kemudian yang ketujuh, dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak disekresikan lewat feses. Yang kemudian kedelapan, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan, secara fisiologis vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Yang kemudian kedua, vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Yang keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transport energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Kemudian yang kelima, diserap dengan proses difusi. Difusi biasa artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Yang keenam, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Yang ketujuh, tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Gejala defisiensi tidak terlihat segera, tetapi mengikuti kekurangannya dalam makanan. Kemudian yang kedelapan, dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang disekresikan lewat feses. Yang kesembilan, relatif stabil. Kemudian soalan ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak terdapat 4, yaitu yang pertama, vitamin A atau retinol. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Untuk fungsi vitamin A pada ternak sapi yaitu adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Yang kedua, vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang ketiga, deposisi, berperan dalam pembentukan tulang dan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Yang ketiga yaitu vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yaitu pertama, reproduksi, memuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, pada absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian yang keempat, vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Kemudian yang kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu yang pertama, vitamin B1 atau tiamin. Defisiensi B1 meningkatkan kadar asam piruvat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun, kerja sistem saraf turun, otot lemah, dan ternak menjadi kurus. Untuk fungsinya sendiri, pada ternak sapi berfungsi menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas, membantu memelihara kesehatan saraf dan otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi untuk memuat dan menggunakan protein. Kemudian yang kedua yaitu vitamin B2 atau riboflavin, merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Pada ayam yang sedang tumbuh terjadi kurlet atau paralisis, yaitu terjadinya degenerasi saraf sehingga jari-jari kaki melengkung ke dalam dan akibatnya ayam akan berjalan dengan sendi loncatnya. Pada ayam yang sedang bereproduksi tidak berpengaruh pada telurnya. Kemudian yang ketiga ada niacin.
Niacin sendiri adalah vitamin B3 yang berperan penting untuk tubuh. Niacin juga vitamin B3 yang termasuk ke dalam keluarga vitamin B kompleks. Adanya gejala yang menyebabkan kebutuhan niacin yang berbeda pada ayam adalah yang pertama asam nikotinat disintesa dalam jaringan tubuh dan triptopan. Jadi kebutuhan niacin tergantung pada tersedianya triptopan dalam ransum. Yang kedua, banyak bahan makanan mengandung niacin dalam bentuk terikat sehingga tidak tersedia untuk ternak. Kemudian yang keempat, pirodoksin. Di mana pirodoksin ini berfungsi dalam perubahan triptopan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg per kilogram, tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, opiduk, jengger, dan vial. Pada ayam jantan menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, dan vial. Pada ayam betina terjadi molting. Kemudian yang kelima ada biotin. Fungsi biotin dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada ayam kekurangan biotin, gejalanya sama dengan kekurangan asam pentotenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya keseluruhan paruh. Pada ayam dewasa mengakibatkan terjadinya penurunan daya tetas, tetapi sedikit berpengaruh pada proses telurnya. Pada ayam biotin merupakan zat pencegah perosis, seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Yang keenam ada asam folat. Peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Kemudian yang ketiga yaitu uji sederhana pada vitamin. Alat dan bahan yaitu yang pertama larutan iodin yang berguna sebagai indikator ataupun bahan untuk menguji keberadaan vitamin. Kemudian ada sendok sebagai pengaduk. Kemudian ada gelas yang berisikan air. Kemudian ada bahan-bahan ataupun sampel. Yang pertama buah-buahan. Yang pertama ada buah tomat. Yang kedua ada mangga. Yang ketiga ada jeruk nipis. Yang kemudian ada juga pakan ternak, yaitu yang pertama ada indigo vera. Kemudian yang terakhir ada rumput dodot. Langkah pertama yaitu teteskan beberapa tetes iodin ke dalam gelas. Kemudian aduk dengan sendok. Kemudian ambil bahan, yang pertama ada tomat, masukkan sekitar 2 sendok. Kemudian aduk. Kemudian amati yang terjadi. Kemudian mangga, ambil sekitar 2 sendok juga. Kemudian jeruk nipis 2 sendok juga. Kemudian indigo vera sama 2 sendok juga.
Kemudian yang terakhir rumput dodot 2 sendok. Pada tomat dapat dilihat warnanya keruh dan berwarna kemerah-merahan atau warnanya semakin pekat ataupun lebih pekat. Kemudian pada mangga warnanya pekat namun tidak sepekat pada tomat, namun dia juga menghilangkan iodinnya. Kemudian pada jeruk nipis dapat kita lihat bahwa warnanya yaitu jernih. Kemudian pada indigo vera warnanya lebih pekat atau hijau pekat seperti ini. Kemudian pada rumput dodot warnanya tidak sehijau pada indigo vera, namun dia berwarna lebih pekat. Nah, penggunaan iodin ini bertujuan untuk indikator ataupun bahan untuk menguji keberadaan vitamin C, karena antara asam karbonat dalam vitamin C dengan larutan iodin, maka apabila terjadi perubahan warna, maka akan dipastikan adanya vitamin C, di mana apabila warnanya semakin jernih, maka vitamin C dalam kandungannya semakin banyak. Dan apabila warna yang dihasilkan semakin pekat, maka bertanda bahwa vitamin C-nya itu semakin rendah. Nah, dari kelima sampel ini, vitamin C yang memiliki memiliki vitamin C yang tinggi yaitu jeruk nipis, kemudian mangga dan rumput dodot juga, namun jeruk nipis lebih tinggi. Sedangkan untuk indigo vera dan tomat dia memiliki larutan iodin yang lebih rendah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.